Kurang lebih dari 2 minggu lagi yang akan datang, umat muslim akan merayakan Idul Adha. Nah, untuk menjalankan ibadah ini dengan benar tentu ada syarat sah hewan kurban yang harus dipenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Mari kita bahas dalam segmen At Large berikut ini. Untuk slide pertama pemirsa, berikut ini kami rangkumkan panduan singkat terlebih dahulu dan juga praktis untuk Anda ketahui. Namun sebelumnya mari kita bahas lebih jauh, mari kita cari tahu apa itu arti dari hewan kurban. Kurban menurut sumber yang kami himpun pemirsa, kurban adalah kegiatan menyembelih hewan tertentu pada momen Idul Adha sebagai bentuk syukur dan juga berbagi dengan sesama. Nah, ini biasanya dilakukan setiap tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah atau jadwal hari besar Islam. Kalau kita melihat kalender di bulan Juni 2025, ini untuk Idul Adha-nya akan diperingati di tanggal 6 Juni 2025. Kemudian di tanggal 7 dan 8 Juni ini adalah hari Sabtu dan Minggu, dan di tanggal 9 Juni adalah cuti bersama Idul Adha. Jadi nanti di tanggal hari-hari pertama, minggu pertama bulan Juni 2025 ini akan ada long weekend pemirsa untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Dan selanjutnya berikut ini adalah jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Nah, kalau di Indonesia pemirsa, sapi, kemudian kambing dan juga domba ini adalah hewan yang biasanya atau secara umum dikurbankan. Namun dalam Islam juga memperbolehkan jenis-jenis hewan ternak lainnya untuk disembelih sebagai kurban asal memenuhi syarat-syarat syariat. Nah, misalnya seperti hewan unta dan juga kerbau. Selanjutnya yang juga masuk dalam syarat-syarat sah hewan kurban itu adalah umur atau usia. Kalau kita melihat umur bagi sapi yang tepat adalah di umur 2 tahun. Kemudian untuk kambing adalah minimal adalah 1 tahun. Kemudian domba minimal 6 bulan. Dan jika gemuk ya pemirsa ada embel-embel syarat lainnya. Dan juga unta ini usia maksimumnya adalah 5 tahun atau menyentuh 6 tahun juga tidak apa-apa. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah kita lihat syarat-syarat fisik bagi hewan kurban. Nah, ini yang harus diperhatikan juga bagi pemirsa yang hendak nantinya merayakan Idul Adha, harus membeli hewan-hewan yang sehat dan juga aktif. Kemudian tidak cacat, tidak buta, kemudian tidak pincang, dan juga harus berat badannya harus ideal ya pemirsa, jadi jangan membeli yang sangat kurus. Kemudian tidak kehilangan bagian tubuh utama seperti misalnya telinga, kemudian ekor, dan juga gigi. Ini harus diperhatikan pada saat Anda membeli hewan kurban. Nah, syarat selanjutnya adalah sapi untuk kurban berjumlah 7 orang. Jadi 1 ekor sapi ini menurut informasi syarat syariahnya adalah 1 ekor sapi bisa maksimal untuk 7 orang. Namun ada ketentuan selanjutnya yaitu semua peserta memang niat berkurban. Jadi yang diperhatikan adalah niatnya, bukan patungan daging biasa. Karena ini adalah spesial di Hari Raya Idul Adha atau ibadah Idul Adha, ini harus diperhatikan. Kemudian kesepakatan dilakukan sejak awal. Jadi pada saat pembelian hewan kurban ini harus ada kesepakatan berupa sertifikat dan lain-lainnya harus sudah jelas sejak awal. Dan harus dicatat ya pemirsa nama-nama peserta dalam 1 sapi yang hendak dikurbankan ini. Nah, kemudian selain itu juga waktu menyembelih ini juga diatur agar hewan kurban Anda ini sah. Jadi hewan kurban yang sah jika dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah sholat Idul Adha. Kemudian juga hingga matahari terbenam yaitu di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau setelah matahari terbenam setelah tanggal 13 berarti sudah tidak bisa lagi menyembelih kurban atau sapi, kambing ataupun domba. Dan selanjutnya ada beberapa tips yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa dalam memilih hewan kurban. Yang pertama adalah harus membeli hewan atau ternak ini dari peternak dan juga supplier yang terpercaya. Sudah ada bukti usia hewannya juga, kemudian sudah ada sertifikatnya begitu. Dan kalaupun Anda membeli, ini harus Anda periksa fisik secara langsung. Jadi
jangan serta-merta percaya begitu ya dengan penjualnya. Harus Anda cek terlebih dahulu, misalnya seperti cek di bagian kaki, kemudian kuku, mulut, mata, dan juga telinga. Sehingga pastikan pada saat membeli sudah perfect atau sempurna ya begitu. Kemudian hindarilah membeli mendadak H-1 karena biasanya hewan-hewan kurban yang dijual H-1 ini biasanya sudah dalam keadaan yang kualitasnya kurang baik begitu. Jadi alangkah lebih baiknya membelinya sudah dari jauh-jauh hari. Dan pemirsa tentu saja mengapa harus sesuai dengan syarat? Karena daging yang sehat ini layak untuk dikonsumsi. Karena ini adalah hari besar umat muslim dan juga ini adalah hari spesial yaitu merayakan ibadah berkurban. Jadi memang yang dipilih dagingnya harus yang sempurna, harus yang sudah performanya baik begitu. Dan kesimpulannya pemirsa, ingat jangan sampai salah memilih hewan kurban yang cacat, misalnya seperti buta, kemudian juga sakit, pincang, dan juga jangan yang terlalu kurus. Ya, kita ke slide selanjutnya. Karena menjalankan ibadah kurban dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan ini adalah sangat penting agar ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan. Nah ini pemirsa, jadi kesimpulannya memilih hewan harus yang benar-benar baik itu secara jenis, kemudian usia dan juga secara fisik. Kurban ini adalah bentuk berbagi bukan sekedar tradisi saja ya pemirsa. Dan juga yang paling terpenting adalah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk hasil yang terbaik. Demikianlah at large terkait dengan syarat sah bagi hewan kurban yang harus Anda perhatikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.